Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Baik, kita lanjut mata kuliah manajemen kuantitatif. Seperti yang sudah saya jelaskan, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yaitu mata kuliah yang menyajikan teori-teori atau ilmu-ilmu yang membahas metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu dicirikan dengan data yang berupa angka. Jadi kita ketika melakukan penelitian kuantitatif itu sebetulnya mengolah data berupa angka. Data berupa angka itu dihasilkan dari kuesioner atau dari tes, dan dari data tersebut kemudian dilakukan analisis statistik ya. Analisis statistiknya itu bisa analisis korelasi, bisa analisis regresi, bisa analisis kausal komparatif, atau bisa analisis jalur, bisa juga SEM, structural equation modeling. Nah, yang harus kita pahami untuk melakukan riset kuantitatif, terlebih dahulu seorang peneliti itu yang pertama harus menentukan tema permasalahannya. Dan kamu sudah memiliki tema, sudah punya masalah yang kemudian dibakukan menjadi konsep mewakili variabel Y. Jadi ada variabel Y. Variabel Y ini seakan-akan adalah akibat. Jadi sesuatu yang nanti dipengaruhi. Nah, yang mempengaruhi itu nanti ada konsep yang mempengaruhi itu disebut sebagai variabel X. Contoh, kamu sudah menentukan tema yang menjadi konsen kamu, yaitu kejujuran. Nah, misalnya kejujuran ya. Kejujuran itu merupakan tema yang kamu anggap penting. Kenapa? Karena di situ mengandung masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah harapannya peserta didik itu jujur, tetapi kenyataannya peserta didik banyak melakukan ketidakjujuran atau kecurangan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya ada masalah, ada keprihatinan yang sudah kamu ketahui terhadap fenomena kejujuran. Jadi konsep kejujuran ini akhirnya kamu tetapkan sebagai variabel Y, variabel yang terdampak. Terdampak oleh apa? Nah, cari variabel-variabel atau konsep-konsep yang sekiranya itu mempengaruhi variabel kejujuran ini. Gitu. Kira-kira peserta didik tidak jujur itu dipengaruhi oleh faktor apa? Atau jujur tidaknya peserta didik itu dipengaruhi oleh apa? Mungkin kamu menganggap yang pertama boleh jadi ada faktor tradisi keluarga. Keluarga anak didik itu sebetulnya mempengaruhi dia itu menjadi anak jujur atau tidak. Yang kedua, ada variabel lain. Apa itu variabel lain? Selain tradisi keluarga, oh ternyata ada pertemanan, lingkungan pertemanan. Nah, maka berarti kamu sudah menemukan dua X ya, dua variabel X, dua variabel yang menjadi penyebab. Jadi kamu sudah menentukan variabel Y, loh, tapi ternyata kamu juga menemukan ada dua variabel X.
sebetulnya boleh nggak kamu meneliti variabel y ini ditinjau dari dua variabel x? Boleh. Maka judulnya misalnya pengaruh x1 dan x2 terhadap y. Nah begitu, itu boleh. Nah kalau mau begitu ya agak lebih kompleks dibanding kalau hanya x-nya 1. Maka sementara kamu fokus ke 1x saja. Jadi nanti kamu pilih kalau ada di buku-buku misalnya menjelaskan kejujuran itu dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Nah, kamu coba cermati kira-kira yang menarik atau yang belum banyak diteliti atau yang mungkin dibutuhkan saat ini itu kira-kira variabel X yang mana. Nah, itu akhirnya kamu pilih X ini saja. Sehingga misalnya judulnya pengaruh tradisi keluarga terhadap kejujuran peserta didik. Nah, itu berarti kamu sudah membuat judul. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, penelitian kualitatif itu sebetulnya memang menghendaki adanya variabel X dan variabel Y. Nah, gitu ya. Tapi memang penentuan awalnya itu Y-nya dulu. Karena di situ letak keprihatinannya. Kamu itu menunjukkan ada masalah atau tidak, itu adanya di variabel Y. Nah, itu ya. Intinya di situ. Maka di latar belakang masalah yang diuraikan itu sebetulnya harusnya hanya Y dulu. Misalnya tentang kejujuran. Ya kejujuran itu yang kamu kupas habis tentang harapan dan kenyataannya, atau kenyataannya dulu kamu kupas, baru harapannya gitu. Nah, baru nyantol ke variabel x1, x2, x3. Oh, ternyata Y ini, ternyata kejujuran ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ada karena faktor keluarga, ada faktor teman, ada faktor pendidikan dan sebagainya. Nah, itu baru kemudian setelah itu kamu tentukan. Tetapi peneliti hendak meneliti variabel X dihubungkan dengan variabel Y saja sehingga terpilihlah judul ini. Nah, gitu. Itu kamu sampaikan di latar belakang masalah. Nah, yang harus kamu perhatikan dan yang sudah kita lakukan review terhadap judul-judul kamu itu sebetulnya berdasarkan penjelasan ini. Jadi ketika kita melakukan penelitian kuantitatif itu mesti akrab dengan istilah variabel, terus teori, terus kemudian hipotesis. Nah, variabel itu apa? Di sini jelaskan variabel adalah karakteristik atau atribut pada individu atau organisasi yang dapat diukur atau dapat diobservasi dan yang memiliki variasi perbedaan di antara people atau organisasi yang diteliti. Itu dari Creswell, bukunya Creswell 2014. Buku ini saya malah sudah punya 2013, tapi terbitnya itu 2014. Kok bisa, Pak? Karena waktu itu saya short course penelitian kuantitatif itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Selama 3 bulan saya diberikan pelatihan untuk metode penelitian kuantitatif. Hanya kuantitatif 3 bulan. Saya 3 bulan di Jakarta itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sana itu kemudian ketika pelatihan salah satu dosennya itu memang sering keluar negeri ya, sering ada acara seminar conference di luar negeri termasuk Singapura, dan ada penerbit di Singapura yang memang sudah ini menyiapkan terbitan 2014, tapi 2013-nya sudah dicetak. Sehingga saya kemudian dapat dikopikan dari dosen pengajar di UNJ itu, dan akhirnya ini bukunya sudah saya pelajari. Nah, itu ada penjelasan. Yang dimaksud variabel itu apa? Atribut, nah gitu, atau karakteristik
karakteristik. Tadi itu kejujuran. Nah, itu kejujuran kan atribut yang melekat pada individu atau organisasi. Nah, di sini adalah individu. Kejujuran peserta didik itu berarti atribut yang melekat pada peserta didik. Nah, atribut itu dapat di-measure, dapat diukur, dapat diobservasi. Loh, gimana cara mengukur kejujuran? Nah, nanti ada tes kejujuran. Nah, atau mungkin kalau mau kuesioner yang pas yang mana, nanti mungkin ada yang menganggap lo yang baku itu tes kejujuran. Kalau kuesioner mungkin kurang tepat. Nah, boleh dipilih tes atau kuesioner. Disitulah kemudian kejujuran peserta didik itu bisa diukur. Jadi ingat, variabel sendiri itu ketika kamu memilih variabel, hendaknya variabel itu memang bisa berubah-ubah, bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang. Seperti konsep kejujuran. Kejujuran itu dapat dipilih sebagai variabel karena dia memiliki varian yang berubah-ubah, yang berbeda-beda. Misalnya kalau saya betul-betul mau menguji kamu, itu akan bisa ketahuan. Oh, jujurnya tinggi. Oh, jujurnya sedang. Oh, jujurnya rendah. Oh, jujurnya tinggi. Oh, sedang. Oh, rendah. Nah, itu bisa diketahui. Nah, kamu nanti jika ternyata salah memilih konsep untuk menjadi variabel, maka nanti kamu tidak bisa membuat ukuran, tidak bisa melakukan pengukuran, tidak akan bisa mendapatkan data. Nah, itu kalau terjadi salah pilih terhadap variabel. Nah, kemarin mungkin di antara judul-judul yang sudah dipilih, boleh jadi nanti itu ada yang kesulitan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel itu. Nah, variabel itu nanti kalau mengalami kesulitan mungkin akan direkomendasikan berubah lagi. Nah, itu yang menjadikan nanti mahasiswa mengalami ya tantangan lebih besar gitu. Ketika judulnya itu harus berganti-ganti, gitu ya. Oke, jadi definisi variabel sudah bisa kamu ketahui, yaitu karakteristik atau atribut yang melekat pada individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi dan memiliki variasi di antara people atau organisasi yang diteliti tersebut. Atau definisi yang kedua ini adalah variable is a quantitative way to describe concept. Variabel adalah jalan kuantitatif untuk mendeskripsikan sebuah konsep. Variabel adalah sebuah cara kuantitatif untuk menggambarkan sebuah konsep. Saya lupa ini dari bukunya siapa. Nah, menurut penulis, variabel adalah konsep yang dapat diukur sehingga peneliti dapat menyusun alat ukur darinya untuk digunakan dalam mendapatkan data yang bervariasi. Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, itu definisi variabel ya. Tapi kemudian kita mengenal ada variabel dalam penelitian kuantitatif itu ada variabel X atau variabel Y. Tapi sebutan lainnya itu adalah variabel apa? Dependent, independent, dan variabel dependent. Bahasa Indonesianya itu apa? Variabel bebas, variabel terikat. Kalau kita bilang Y, itu kan variabel yang tergantung ya, variabel yang dipengaruhi, variabel yang terikat, terikat oleh variabel yang X kan. Jadi variabel Y yang sudah kamu pilih itu yang belakang, itu adalah variabel yang disebut dengan variabel terikat. Nah, nama lain variabel Y itu adalah variabel terikat. Bahasa Inggrisnya variabel dependent, ya, variabel yang tergantung sama variabel lain, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
variabel dependent atau variabel terikat, gitu ya. Jadi Y itu variabel terikat atau variabel dependent. Adapun X itu adalah variabel bebas karena dia yang memberi pengaruh, nah gitu ya. Karena dia yang mempengaruhi, maka sebutannya variabel bebas. Yang Y tadi adalah variabel terikat. Oke, jadi variabel. Oke, jadi yang X ini dikenal dengan variabel bebas. Yang Y itu variabel terikat. Oke, variabel X itu variabel bebas atau disebut variabel independen. Nah, yang variabel Y itu disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Nah, kita mengenal dua variabel ini aja dulu. Walaupun kita sebetulnya juga tahu ada variabel intervening, ada variabel moderat, tapi untuk kepentingan meten kuantitatif sekarang ini sebenarnya kita sementara mengenal dua variabel ini aja, variabel bebas dan variabel terikat, atau sebutan lainnya adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang terikat atau dependen itu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang bergantung kepada siapa ya? Bergantung kepada variabel independen atau variabel bebas. Nah, ini yang mempengaruhi. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan, penulis atau peneliti pertama kali itu harus concern di sini gitu, prihatinnya itu di sini. Nah, saya terbalik itu peneliti itu prihatinnya di sini, keliru. Peneliti itu prihatinnya di sini. Jadi sejak pertama kali itu sudah harus memiliki semacam kegelisahan, keresahan terkait dengan permasalahan yang kemudian menjadi variabel Y-nya. Nah, gitu. Kalau tadi misalnya ada konsep kejujuran, nah awalnya memang kita itu prihatin dengan kondisi yang ada terkait kejujuran. Kok ada banyak perilaku nggak jujur ya? Nah, itu kemudian menjadikan dia merasa perlu mendalami lebih jauh. Wis dijelaskan di latar belakang masalahnya itu bahwasanya kenyataannya itu begini, padahal harapannya itu begini. Nah, baru kemudian dia mencari sebetulnya apa sih yang mempengaruhi itu. Variabel X itu apa saja yang mempengaruhi Y, mempengaruhi kejujuran. Kamu kemudian membuka banyak buku, membuka banyak artikel, kamu pelajari, ternyata ada 5X, ada X ini, ada ini, tapi kemudian kamu lebih memilih kepada tradisi keluarga. Nah, gitu ya. Ya, di latar belakang kamu juga bisa menyampaikan itu. Setelah kamu paparkan ya, setelah kamu paparkan masalahnya, harapannya begini, kenyataannya begini, terus kamu juga memaparkan berbasis teori-teori yang sudah ada, buku-buku, artikel, kamu jelaskan ternyata masalah Y ini itu dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, barulah kamu akhirnya menjelaskan. Tapi peneliti
akhirnya menentukan tradisi keluarga sebagai variabel yang akan diteliti, sehingga judul penelitian ini berbunyi pengaruh tradisi keluarga terhadap kejujuran peserta didik. Nah, sasarannya ini kemana ya? Itu kamu sudah harus bisa memikirkan. Saya nanti bisa nggak ya kalau penelitiannya itu di MA Ainul Yakin gitu. Kalau bisa ya berarti nanti judulnya menjadi kejujuran peserta didik MA Ainul Yakin. Nah, gitu. Paham ya? Nah, nanti kalau misalnya ada variabel yang belum memenuhi ketentuan dalam teori ini, ya kamu bisa bisa kasih kembali itu, tapi ya gimana ya? Jadi berat. Ya. Nah, berikutnya ya. Berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah teori. Nah, ini tentang variabel sudah saya anggap selesai. Dan ini kaitannya dengan bab 1 itu juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang teori. Mengapa kita bicara tentang teori? Sejatinya, nah ini yang harus kamu camkan. Sejatinya penelitian kuantitatif itu adalah uji teori. Maksudnya uji teori itu apa? Membuktikan kebenaran teori yang sudah ada. Berarti peneliti harus menghadirkan teori. Mengapa? Ya tadi, teori itu harus sudah dihadirkan oleh peneliti karena teori akan diuji. Nah, akan diuji kebenarannya. Implikasinya gimana? Implikasinya, jika ternyata teori itu terbukti benar, berarti teori itu semakin kuat, semakin direkomendasikan. Tapi jika ternyata teori yang diuji itu salah, maka teori itu bisa digugurkan atau dianggap tidak berguna lagi, direvisi. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kalau kemudian teori itu nggak benar, terus masih digunakan, maka yang terjadi boleh jadi hasil dari praktek teori itu malah justru nggak bermanfaat, malah justru nggak baik. Ya, itu kalau yang di ilmu medis itu kan nyata dampaknya itu. Vaksin ternyata vaksin ini tidak bisa menyembuhkan, malah justru membawa penyakit. Kok kemudian dipakai, maka ya bisa saja menyebabkan hal yang fatal, kematian pasien dan sebagainya. Itu kalau di dunia medis ya, itu dampaknya itu nyata, kelihatan. Tapi kalau di dunia pendidikan itu tidak begitu nyata atau enggak kerasa gitu. Kamu diajar dengan teori atau diberikan praktek dengan teori yang salah, itu kan nggak menyebabkan kamu mati, nggak menyebabkan kamu pingsan gitu. Paling lenger gitu kan. Nah, itu kalau di ilmu-ilmu sosial, penggunaan teori yang salah itu kadang-kadang mungkin nggak terasa. Walaupun ada juga hal yang krusial di bidang politik. Kalau salah itu boleh berakibat fatal, bisa jadi. Boleh jadi pendekatan keamanan yang salah berdasarkan teori ini. Harusnya kelompok KKB di Papua itu harus
hancur leburkan, di babat habis. Terus kemudian tentara dikerahkan salah semua. Loh, ternyata dampaknya malah justru menyebabkan dukungan dari berbagai negara untuk kemerdekaan Papua. Nah, berarti kan fatal. Akhirnya dibawa ke PBB, Papua merdeka. Papua terpisah dari NKRI seperti Timur Timur. Nah, misalnya itu berarti kan boleh jadi teori yang digunakan salah, teori pendekatan keamanan yang dipakai salah, misalnya begitu. Nah, itu contoh bagaimana dampak teori itu terhadap kehidupan. Walaupun tadi saya jelaskan yang paling kelihatan itu adalah dalam bidang medis, tetapi di bidang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu pendidikan pun kadang-kadang itu pengaruhnya juga besar. Karena itu kamu harus sebagai ilmuwan harus berupaya untuk menguji teori-teori yang meragukan itu. Atau kalau misalnya kamu penasaran, ada teori seperti ini, benar nggak? Ayo diuji, benar nggak teori? Kalau nggak diuji, nggak pasti kebenarannya gini. Nanti kan yang mempraktikkan teori jadi kena masalah dengan teori yang nggak benar itu. Nah, maka penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian kuantitatif, yaitu uji teori. Nah, sekarang kamu itu sudah punya teori atau belum? Kok mau penelitian kuantitatif? Kamu itu sudah punya teori atau belum? Teori itu apa? Kamu mau menguji teori apa ini? Belum tahu, Pak. Nah, berarti nggak bisa melakukan penelitian kuantitatif kalau nggak ada teori itu. Kalau begitu teorinya itu ada di mana? Nah, teorinya itu ada di bab 2. Nah, di bab 2 itu kita mengenal dengan judul landasan teori, ya. Di bab 2 kan kita nanti menamai bab 2 itu landasan teori. Nah, kalau membahas yang pertama itu hanya Y, membahas yang kedua itu hanya Y. Nah, yang disebut teori yang membahas pengaruh X terhadap Y. Ini loh teori. Teori itu apa? Set of proposition. Nah, ini ada tulisan. Nah, proposisi itu apa? Ayo coba. Proposisi itu apa? Loh, kemarin kan sudah diajarin proposisi. Bahwasannya berbagai bentuk pemikiran yang dihasilkan manusia itu kan ada yang berbentuk konsep, ada yang berbentuk proposisi, terus ada yang berbentuk penawaran. Nah, kemarin 3 itu kan. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu yang proposisi itu. Bentuknya proposisi itu ya ini menghubungkan dua konsep. Ini ada konsep X, ada konsep Y. Ada konsep tradisi keluarga, ada konsep kejujuran. Nah, pernyataan-pernyataannya itu misalnya begini. Kejujuran seseorang dibentuk oleh tradisi keluarga. Ini itu seperti ngomong begini, Y dipengaruhi oleh X. Paham ya? Kejujuran ini kan tadi Y dibentuk oleh tradisi keluarga. Nah, tradisi keluarganya itu adalah X. Jadi kata-kata yang menunjukkan hubungan di antara dua konsep itu loh yang disebut dengan teori. Di sini sebetulnya bentuknya kalimat, ya mesti bentuknya sudah bentuk kalimat. Nah, ingat, redaksi teori itu tidak selalu X ke Y, tapi bisa jadi Y ke X. Seperti ini ya, kejujuran seseorang dibentuk oleh tradisi keluarga. Tetapi kadang-kadang juga berbentuk X ke Y. Misalnya begini. Tradisi keluarga memiliki pengaruh
terhadap kejujuran anak. Nah, pernyataan seperti ini loh yang kemudian disebut sebagai teori. Jadi proposisi bentuknya itu hubungan di antara dua konsep. Ada konsep kejujuran, ada konsep tradisi keluarga. Maka kemudian pernyataan-pernyataan seperti ini sudah harus kamu peroleh. Sudah harus kamu peroleh. Artinya ketika kamu membuat dua landasan teori, pernyataan-pernyataan seperti ini itu sudah harus ada dan kamu kutip dari mana, itu harus clear, harus jelas. Kalimat-kalimat ini tidak boleh hanya berasal dari diri kamu, karena belum merupakan teori, itu baru asumsi. Kalau kamu punya anggapan bahwasanya kejujuran itu dipengaruhi oleh tradisi keluarga, itu baru dianggap sebagai asumsi, karena kamu belum melakukan penelitian. Yang sudah melakukan penelitian, itulah yang kemudian nanti bisa dianggap sebagai teori. Nah, itu di mana, Pak? Ya, yang sudah terbit menjadi buku atau terbit menjadi artikel. Maka kamu nanti ketika menyatakan atau ketika memaparkan teori seperti ini harus ada rujukannya. Bahkan bila perlu kamu tunjukkan buku atau artikel itu, supaya kemudian orang lain percaya. Minimal misalnya pembimbing atau misalnya dosen kamu ketika menguji itu tahu persis bahwasanya teori ini memang ada. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada dari pikiran kamu sendiri. Nah, gitu. Paparan tentang teori ini sebetulnya lebih bagus jika pernyataan-pernyataan itu tidak hanya dari 2-3 orang saja, tetapi dari berbagai sumber. Pernyataannya bisa diperluas, penjelasannya bisa diperluas. Seperti kemarin ketika kita buat paragraf, ini bisa merupakan gagasan utamanya, tapi gagasan pendukungnya itu kamu bisa ekspor lebih jauh, kamu bisa uraikan lebih panjang lebar. Tradisi keluarga itu yang dimaksud seperti apa sih? Nah, itu bisa kamu jelaskan. Terus kejujuran yang dimaksud itu seperti apa, contoh-contohnya yang dicontohkan oleh keluarga. Nah, itu bisa kamu jelaskan di sini untuk memperkuat penjelasan tentang teori. Sehingga di poin C ini, nah, bab 2 poin C itu nanti kamu bisa menguraikan mungkin 3 halaman. Itu yang di bab 2 landasan teori ya. Jadi sekali lagi, penelitian kualitatif itu adalah uji teori. Jika tidak ada teorinya, maka berarti batal kamu melakukan penelitian kuantitatif. Itu ya. Tetapi nanti ketika mau melakukan penelitian, ternyata butuh definisi dan ciri-ciri dari masing-masing variabel. Nah, kita sudah membahas itu terkait dengan masalah konsep. Konsep itu apa? Terus kemudian definisi itu apa? Nanti kemudian praktek menyusun definisi dan macam-macam itu nanti ada di poin A dan poin B. Membahas poin A saja, membahas poin B saja. Nah, kalau di sini nanti membahas tentang X saja, X-nya itu misalnya tradisi keluarga, ya ini nanti hanya X saja yang dibahas. Kalau di sini Y kejujuran, ya hanya membahas Y saja. Guys, jangan lupa ketika bahas di sini X saja ya, X saja, nggak usah bahas lainnya. Y ya, Y saja. Paham ya? Nah, kalau yang X itu nanti kan misalnya ya, judulnya begini, tinjauan tentang tradisi keluarga. Ini sudah A ya, berarti satu definisi
tradisi keluarga. 2. Ciri-ciri tradisi keluarga. Nah, nanti di sini juga begitu. Definisi kejujuran. 2. Ciri-ciri kejujuran. Nah, nanti di sini kalau kamu sudah menetapkan ciri-ciri berdasarkan konstruk yang kamu buat, di sini bisa kamu buat kuesionernya. Di sini juga bisa kamu buat kuesionernya. Dari sinilah nanti data diperoleh. Data diperoleh. Seperti apa sih data penelitian kuantitatif itu? Nah, biar kamu tidak tidak membayangkan yang keliru, maka bisa kita berikan contoh datanya ya. Misalnya penelitian kuantitatif itu yang pertama meneliti tentang pembiasaan, terus meneliti tentang keteladanan, terus meneliti tentang pengajaran. Ini X1, X2, X3. Y-nya apa? Nah, Y-nya misalnya ini hasil belajar afeksi. Hasil belajar afeksi terkait dengan sikap, dengan motivasi, dengan minat. Nah, terus kemudian hasilnya bagaimana? Ketika peserta didik yang menjadi responden kita itu misalnya memilih tidak terlalu keras dalam belajar sebab semua sudah ada takdirnya. Nah, misalnya jawab sangat setuju. Nah, mungkin nanti nilainya 1. Ini berarti motivasinya rendah, minatnya rendah. Kamu takdir gak perlu belajar. Itu ada yang setuju banget. Nah, ini nilainya 1. Nah, yang sangat tidak setuju ini nilainya tertinggi 5. Nah, kan dapat angka 1, 2, 3, 4, 5 tergantung pilihannya gitu. Nah, nanti kemudian ketika itu sudah dijawab oleh peserta didik, nanti menghasilkan data. Misalnya datanya misalnya begini ya. Jadi misalnya peserta didik tadi itu pertanyaan nomor 1. Ini misalnya Ahmad ya. Ahmad itu ketika menjawab nomor 1 tadi nilainya 4, menjawab nomor 2 nilainya 5, menjawab nomor 3 nilainya 5 dan seterusnya sampai terakhir. Nah, ini semua adalah data berupa angka. Jadi peneliti kuantitatif itu nanti yang diolah datanya ya data angka ini. Data angka ini nanti kemudian dianalisis menggunakan rumus statistik. Tapi jangan takut, karena rumus statistiknya nanti itu dibantu oleh aplikasi. Ya bisa SPSS, bisa yang lain, dan itu sangat mudah. Sehingga kamu tidak terlalu pusing. Yang penting logiknya aja. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan variabel, teori, dan gambaran bagaimana peneliti kuantitatif nanti itu mendapatkan data-data berupa angka yang kemudian diolah, dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dan bisa membuktikan teorinya itu benar atau salah. Nanti bisa dibuktikan teori ini benar atau salah berdasarkan pengolahan data statistik. Ya. Ada yang bertanya?